Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak-bapak semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa di sini silaturahmi dan Ngobrol kita akan santai. ngobrol santai. Tentu saja ini ada topik yang sangat bagus kita bahas sebenarnya. Ya, di mana kita akan tahu nih tanggapan dari bapak-bapak ya, utamanya juga masyarakat pada umumnya tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang mana kita tahu sendiri bahwa Kepolisian Republik Indonesia ini berkaitan tentu saja dengan penegakan hukum, ya, dengan pelayanan masyarakat dan keamanannya juga, apalagi ya Pak Susno ya. Yeah. Dan saat ini kita tahu sama-sama bahwa anggaran di kepolisian itu sangat besar tentunya. Kenapa? Karena ini mencakup ada sekitar 400.000 polisi. Wih, banyak sekali. Banyak sekali, dan Ya. tentu saja ya peningkatan tentu saja pelayanannya itu yang masyarakat harapkan. Dan di samping itu tentu saja saat ini kita mungkin bisa mendengar baik itu di media bahwa ternyata di Polri ini mempunyai keberhasilan yang luar biasa, Pak. Ya, baik itu di Indonesia maupun tentu saja di internasional. Nah, di internasional nanti penjelasannya itu akan banyak, akan dijelaskan oleh Pak Susno Duaji tentunya. Dan Saya ini petani. Pak Susno Duaji katanya petani. Dan hari ini saya ingin sapa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, sekali lagi salam dari kami di sini dari channel Polisi Polisi. Polisi. Oke, hari ini sambil ngopi, mungkin yang lain masih kita tunggu datang kopinya. Kopi robusta ini lah. Kopi robusta ya paling enak. Dan saya kebetulan cinta kopi, Prof. Dan hari ini di samping kanan saya ini ada Bapak Prof. Nandan, beliau dari Universitas Persada Indonesia YAI. Prof, saya minta Bapak sambil kita ngobrol, kira-kira tanggapan Bapak tentang perkembangan dan pelayanan Kepolisian Republik Indonesia ini bagaimana? Silakan. Iya, terima kasih. Ini kesempatan pertama jadinya saya nih untuk ngobrol. Iyalah, siapa tahu pernah urusan sama polisi loh. Waduh, Di jalan. di jalan. Jadi kalau saya sih melihat dari fungsinya itu sendiri ya Bang Murni ya, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu memang polisi itu kan sebagai penjaga Harkamtibmas ya, kemudian juga pelindung, pelayan, pengayom masyarakat juga gitu. Tapi di sisi lain juga sebagai penegak hukum. Wah, ini nih yang memang seperti pisau ya. Betul. Ya, bilah pisau itu kan yang memang ya kadang-kadang menjadi satu ya kesulitan di sana. Namun Polri itu sendiri sekarang memang sudah luar biasa majunya ya, sehingga mereka menyatukan ya dua era besar, yaitu teknologi digital dan human capital. Iya. Itu terbukti tuh. Jadi semuanya serba digital saat ini. Jadi kita menghubungi Polri juga sangat cepat gitu ya dengan bantuan internet ini, dan juga terbukti juga sekarang itu justru sekolah ya, meneruskan sekolah ke S1, S2, S3 itu menjadi poin utama di Polri. Bahkan itu sampai, yang luar biasa. Sampai doktor, Pak. Sampai doktor itu. Dan luar biasa itu. Profesor, sudah Iya. beberapa profesor. Begitu ya. Dari Begitu. UI, dari Unpad. UI. Makanya banyak tuh murid-murid saya di Polri itu. Iya. Iya. Gitu. Tapi di S2, S3. saya muridnya tidak di jalan loh, Pak. Oh iya, betul. Muridnya nggak di jalan Di ya? kantor. Di kantor ya? Iya. Ya, betul sekali. Betul. Nah, ini luar biasa. Sekarang kita bisa lihat sendiri ya melalui media, ya kan, bagaimana Polri melakukan pelayanan ke masyarakat. Dan di samping kanannya Pak Prof ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Bapak Edi Kusumawijaya yang beliau ini adalah Ketua Forum Bayangkara Indonesia. Iya. EBI loh, Mbak. Saya pikir FBI itu ada di Amerika saja, ternyata di Indonesia. Iya, ada EBI juga. Tapi IBI Indonesia itu Forum Bayangkara Indonesia. Ini Forum Bayangkara Indonesia ini kami dirikan sejak tahun 2014.
2014. Kemudian maksud dan tujuan mendirikan ini sebetulnya intinya tadi ingin mendukung Polri, Iya. Polri di dalam hal membangkitkan masyarakat sehingga berpartisipasi untuk di bidang keamanan yang bisa menciptakan tata tentram, kertara harja. Jadi kita mengajak seluruh lapisan masyarakat, tidak kita pandang dari daerah atau suku dan lain-lain, mari bergabung dalam Forum Bayangkara Indonesia dan mari kita mendukung Polri di dalam hal menegakkan keamanan Ya, siap, Pak dan Edi. penegakan hukum. Saya lihat tadi Pak Edi, karena kebetulan saya MC di event apa namanya, Forum Forum Bayangkara. Bayangkara Forum Indonesia. Bayangkara, itu saya lihat ternyata di FBI ini ternyata banyak divisi-divisi yang akan bisa masyarakat bisa bergabung untuk bisa dikembangkan ke depannya ya Pak Edi. Ya intinya yang kami bentuk itu bidang-bidang yang kami bentuk yaitu yang bisa memfasilitasi kepentingan masyarakat gitu. Apa yang kira-kira kita bisa bantu masyarakat, kita bantu. Terutama masyarakat yang perlu dukungan, misalnya yang hanya tamatan SMK atau SMA, ini kita dorong bisa bekerja lebih baik dengan kita didik dan bisa kita tampilkan atau kita dukung untuk bekerja di Jadi, luar negeri. untuk kerja? Ya. Kerja di luar negeri dan di dalam. Iya. Kalau mereka misalnya minta bantuan apa, oh saya ini korban ketidakadilan, bisa nggak dibantu oleh polisi? Juga bisa. Jadi ada juga badan kami ya yang mengurusi masalah hukum. Saya rasa hubungannya dengan beliau, Iya. dengan Pak Edi. Irjen Pol Purnawirawan Bapak Edi Murdiono, yang mana beliau adalah dari Lembaga Advokat Bagiannya LBH juga. M80. Iya, silahkan monggo Pak Edi. Terima kasih Bu Murni. Saya Edi Murdiono, bertugas di kepolisian itu 34 tahun lebih. Lama banget Pak. Dan kami sekarang menekuni advokat di Lembaga Bantuan Hukum Edi Murdiono 80. Kami program pertama adalah untuk mencerdaskan masyarakat dengan adanya membentuk paralegal dan juga diprioritaskan untuk membantu masyarakat memberikan pendampingan hukum, utamanya adalah kepada masyarakat yang tidak mampu. Syarat pertamanya adalah punya surat keterangan tidak mampu. Itu kami akan mencoba membantu yang bersangkutan untuk menghubungi kantor LBHM 80 yang sudah ada di 28 provinsi dan hampir 50 Tanggapannya terhadap cabang di kepolisian gimana? kabupaten, kota. Kemudian kami bergabung dengan Forum Bayangkara Indonesia sebagai salah satu bidang advokasi dan hukum, sehingga sinergi organisasi ini bisa mencapai kepada masyarakat sampai ke batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian kami punya program juga dengan adanya Perkumpulan Advokat Darmo Adira Indonesia 80. Insya Allah akhir tahun ini kami akan mencoba bisa memberikan PKPA. PKPA itu adalah pendidikan khusus profesi advokat, melaksanakan ujian, juga akan bekerja sama untuk memberikan ataupun meminta berita acara sumpah di Pengadilan Tinggi Provinsi. Memang kita batasi awalnya baru 5 provinsi, kemudian akan mencoba sampai ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggapannya Terhadap Bapak terhadap Polri gimana Pak? Baik, Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami sudah cukup lama berkecimpung di kepolisian, utamanya juga di bidang reserse, di mana kami bertugas. Suasana pada saat sebelumnya sampai sekarang ini memang agak berbeda. Di sini sekarang polisi sudah membenahi dengan adanya program, misalnya setiap perkara dilaksanakan gelar perkara, kemudian juga ada langkah-langkah untuk penyidikan, yaitu adanya penyelidikan dulu, kemudian baru penyidikan, juga dilengkapi dengan SP2HP. Apabila tidak bisa dibuktikan, segera harapan kita juga ada istilahnya penyelesaian ataupun penghentian penyidikan. Itu yang kami harapkan. Walaupun mungkin saya rasakan, utamanya di daerah, para advokat ini masih
enggan untuk koordinasi dengan penyidik, tapi kami menjembatani bahwa kami ini sebagai Enggannya tuh kenapa? Polri. Kenapa dia enggan sama polisi? Enggan maksudnya ya mungkin ngerusui kalau bahasa Jawa Jadi ini adalah masih ngerusui. ada. Saya dengar-dengar ya Pak Edi. Betul Bu. Saya dengar-dengar Pak Edi Ya. bahwa ternyata penyelesaian yang enak di Polri itu adalah bagaimana bisa berdamai. Karena ketika itu masyarakat bisa mengkomunikasikan dengan penyidik untuk menyelesaikan secara damai itu. Iya, seperti itu. Kenapa? Karena saat ini kalau tidak salah itu angka yang dikeluarkan untuk kepolisian itu sekitar setahun itu sekitar berapa triliun ya? Jadi apa namanya? Kira-kira begini mungkin Pak Edi. Pak Edi Iya. kan Ya. pernah jadi polisi, terus sekarang jadi pengacara. Tapi kenapa sih antara laporan ke masyarakat ke polisi tidak sama dengan penyelesaian di tingkat pengadilan? Mungkin sebagian tersangkanya tidak ketemu, tapi ada yang lengkap gitu. Tapi kok tidak sampai gitu. Nah, kan dia sudah mengalami di dua dunia. Atau Pak Anton? Betul. Gimana itu? Pak Anton atau Ko Anton? Pak Anton ini adalah sebagai pengusaha, mungkin Bapak pernah keterkaitan dengan Polisi gitu. polisi gitu? Banyak Bu, Oh, banyak. terutama kalau usahanya dunia malam tuh. Wah. Tapi saat ini saya sudah pensiun, jadi tidak menjalani. Tapi satu yang saya rasakan itu kemajuannya banyak sekali. Kalau dulu kan pengusaha ya Bu ya, Iya. dikatakan kalau kita lapor nanti hilang kambing, nanti hilangnya bukan kambing, hilangnya sapi. Iya. Jadi malas pengusaha tuh yang mau melaporkan tuh jarang sekali. Saat ini saya lihat udah mulai kesadaran tinggi, tanggapannya juga baik ya, lebih profesional lah saat-saat ini. Karena saya jalanin dari tahun bergaul dengan polisi tahun 80-an ya. Udah 80-an sampai udah saat 40 ini tahunan. udah tahun ya? berbeda gitu loh, Iya. berbeda. Saat ini baiklah, jauh lebih profesional kalau Jauh tanggapan saya. lebih aman mungkin ya Pak? Betul, cuman banyak yang masih belum tahu. Iya. Terutama kalangan Chinese ya. Mereka paling takut tuh kalau urusan polisi. Baru Padahal lihat- kan polisi baru tuh lihat bajunya aja udah takut. iya, Takut ya? padahal kan polisi pengayom manangnya ya. Betul. Tapi pelindung. Tapi mereka tidak segan dan trauma sama yang lama, yang lalu mungkin. Paradigmanya begitu. Kalau saya kebetulan mengikuti, saya bilang banyak perbedaan, banyak kemajuan sih. Gitu Pak Murni. Iya. Dan kebetulan juga hadir di tengah-tengah kita Pak Kiai. ada Pak Kiai, Pak Prof. Saiful Bahri dari MUI Pusat Jakarta. Mungkin ada tanggapannya Pak Kiai? Ya. Silakan. Terima kasih Pak Murni dari channel Polisi. Oh, Polisi. Saya dengarnya itu atau saya bacanya polisi. Oh, polisi. Artinya ada kekaguman saya sebetulnya terhadap Iya. Ada kagum, institusi polisi. ada kagum, Tapi ada kecewa juga loh, Pak. Iya. Tapi polisi. nadanya Tapi nadanya ini memang harus intonasinya itu harus dibedakan, Pak. Karena Bahasa saya jatuh-jatuhnya tadi masih begitu. beda, Tergantung, nanti. Pak. Nah, tergantung. Bisa bisa oh. polisi. Betul. Nah, Iya. karena saya agak tinggi. Oh, polisi. Ya, jadi saya melihat bahwa Memang sengaja dibuat polisi gitu. sekarang, kepolisian Republik Indonesia ya sudah luar biasa lah, dari infrastrukturnya, dari dukungan teknologinya. Kemudian juga saya melihat di mana-mana ada polisi bukan hanya di jalan, tetapi di institusi pemerintahan, wah sampai ada pejabat gubernur dan yang sebagainya, kelihatannya arah ke polisi ini sudah mulai ini. Jadi eranya polisi. Ya pertama tentu saya ingin memberikan apresiasi bahwa polisi selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian terutama dalam penanganan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, dan juga penegakan hukum. Untuk ini secara khusus banyak para teroris yang ditangkap. Saya dari sisi keagamaan ini menyambut amat sangat baik dan sekaligus mengapresiasi karena ini tidak gampang. Bukan hanya setelah melakukan berarti sudah hancur-hancuran itu, tapi sebelum terjadi polisi sudah bisa menangkap. Ini saya kira luar biasa. Yang kedua, seiring tantangan
kepolisian yang banyak di berbagai tempat itu, ya tentu harus meningkatkan profesionalismenya polisi itu. Itu harapan saya. Iya, Kenapa? Ya boleh jadi besok bukan hanya ini kan, menteri juga sekarang polisi, kepala BIN polisi gitu. Saya pikir ya itu sudah dibuktikan oleh beliau-beliau yang sedang menjabat, dan di juniornya itu tantangannya adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme, kualitas. Iya. Kalau sekarang ini presisinya begitu ya. Betul. Nah, soal yang citra memang terkadang, bukan terkadang, ini masih banyak di masyarakat. Iya. Janganlah lapor polisi tadi seperti pengusaha karena hilang kambing, ternyata Kerbau. begitu lapor kerbaunya hilang juga. Bahkan yang lapor lagi kandangnya pun hilang. Nah, ini repot. Itu ya, repot ya. Jadi saya kira ini juga menjadi tantangan tersendiri buat Iya, iya. Polri, bagaimana profesionalisme dan sikap. Karena seringkali juga ada kesan arogan dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu Propam sangat ketat memantau aparatur dari kepolisian Republik Indonesia itu. Itu Saya kira dengan harapan harapan-harapan saya, saya Pak, ya. seperti itulah. Itu, dan Iya. saya berharap kepolisian ini menjadi makin lebih baik, makin dicintai masyarakat. Terima kasih. Iya. Tahu Iya. polisi milik kita semua. Polisi ini. Dan tentu saja ini kebetulan kita hadir di tengah-tengah kita ini ada pengajar di PT IKA. Kemudian beliau juga polisi. Gurunya kan? polisi. Gurunya polisi ini. Beliau adalah Brigjen Purnawirawan Pak Martin Ritonga MSI. Selamat datang Pak. Hai. Gimana Pak? Iya. Bolehlah. Bercerita aja lah ya. Cerita aja kita ini nih. Pak. 12 tahun setelah saya tinggalkan Polri, di dalam diri saya, jiwa saya, 12 tahun. ya, hakiki penugasan Polri itu, roh dari penugasan polisi itu masih bersarang di hati saya. Iya. Apa itu? Pak Profesor saya sudah nyatakan, polisi itu adalah pelindung, pelayan, pengayom, pemelihara Kamtibmas, dan penegak hukum. 3 fungsi yang tidak bisa, aku fungsi ini aja lah. Fungsi lain diabaikannya. Aku fungsi ini aja lah. Biarpun dia penegak hukum, biarpun dia akan bertemu dengan hal-hal yang represif keras, tetap yang duanya itu tetap diandalkannya. Dia harus melindungi, mengayom. Ini saya jiwai dan saya harapkan, saya bayangkan dijiwai oleh polisi seluruh Indonesia. Jadi setelah 12 tahun saya tinggalkan, saya lihat-lihat, saya juga boleh berkomentar beberapa hal. Pertama, perform polisi semakin maju. Insan Polri, karena saya kebetulan pengajar di PTK, saya lihat anak-anak muda ini gagah-gagah, fresh, ahli IT lagi semua. Betul. Zaman saya dulu yang bisa komputer kan cuma 1-2. Betul, Zaman betul. sekarang tuh nggak ada yang nggak bisa komputer. Semua bawa laptop. Semua pakai laptop main gini gitu. Jadi itu artinya dia menguasai IT. Iya. Kepuasan saya dari situ. Gagahnya juga, polwannya lagi. Wah, Ya, cantik. karena wanita ya cantik-cantik gitu ya. Bukan cantik dalam arti beauty, bukan. Apa ya? Lady Tugas. gitu, apa namanya? Innernya. Innernya itu tampak gitu. Ayu. Ayu, paras, berwatak gitu. Saya tadinya Pak, Ah. saya punya cita-cita jadi polwan. Bisa diangkat Cocok. sekarang. Kebetulan kan papi saya kan Polisi. dari Iya, polisi iya. juga gitu kan. Iya. Tadinya mau jadi Kapolres polwan, di Pak. Sulawesi. Iya Pak. Jadi Gitu ya ya. itu tadi. Sekarang kita lihat ya, yang polwan-polwan ini, wah Keren. Iya. keren-keren Pak. Terus saya lanjut ya mengenai siap. alat-alat persenjataan, bukan persenjataan, kita bawa-bawa militer saya ini. Sistem peralatan Polri. Kalau saya lihat itu mobil-mobil apa serem-serem itu, mobil penangkal radikalis itu ya. Penangkal ini senang ke saya kan dekat rumah saya tuh kalau masuk markas itu. Ada modelnya moncongnya kayak gini, ada yang serem kayak gini. Itu zaman saya tidak ada. Yang ada cuma mobil butut yang mau seleneng-seleneng boy. Jalan 5 kilo macet. Nah, macet. Nah, jadi itulah salah satu kemajuan alat ya. Nah, kemudian saya punya kesan tersendiri. Saya harus berbuat dong untuk Polri Iya. Agar lebih baik ya. agar lebih baik. Pertama, ketika saya mengajar, yang saya tanamkan itu tentang tadi itu. Lin Yom Yan, Harkam Tipmas dan Gakum tadi supaya mereka kuatkan di hati mereka. Perhatikan itu, hati. Jadi seorang polisi itu bukan sekedar gagah-gagah Betul. mau nongkrong puasa enggak. Dia memang sosok-sosok katakanlah udah dekat-dekat malaikat lah gayanya gitu ya. Karena dia harus baik. Betul. Lalu yang terakhir saya pikir yang tak kalah pentingnya,
kita harus menyikapi dunia informasi, ya, informasi dan media sosial. Berita viral sekarang ini membuat bisa menghujat Polri berlebihan, apalagi hoax, fitnah. Ya. Jadi ke dalam saya udah titipkan, yang bisa saya perankan adalah kepada anak-anak murid yang pernah saya ajar supaya berbuat baik, hati-hati terhadap keberlanjutan nugasan ini. Keluar, harapan saya kepada media massa, berilah, tampilkanlah berita yang edukasi. Kritiklah sekritik-kritiknya, tapi jangan menghunjam, jangan membangun opini buruk dan menuju fitnah. Bagaimanapun Polri itu adalah bagian tubuh Indonesia kita ini, tubuh dari seluruh warga negaranya. Itu aja yang bisa saya ceritain. Iya. Luar biasa. Dan hari ini sepertinya tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap. Sambil kita ngopi, di samping kiri saya ada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Pak Susno Duaji. Petani. Petani yang sudah jadi petani. Ini petani modern sepertinya. Silakan Pak Susno, mungkin ada yang bisa kita diskusikan hari ini yang menarik nih. Terima kasih Mbak Murni. Saya ini petani dusun ya di kampung gitu kan. Tapi ya ngikuti juga bagaimana Polri, dan saya juga di Polri aktif ya 37 tahun. Dan 18 kali pindah tempat. Nah, jadi kalau beli almari pertama nikah itu almarinya udah copot 4 tiangnya itu. Karena pindah, makanya anak saya nggak ada yang jadi polisi gitu, takut dia kan. Jadi pertama saya sama dengan yang lain, bangga dengan Polri karena Polri ini milik kita nih. Dari kita, milik kita, atau anak kita, atau saudara kita, atau diri kita sendiri. Bangga dari segi penampilan, peralatan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan prestasinya. Tetapi di samping itu ya kita memang membangun peralatan, membangun ilmu pengetahuan bisa kita dalam waktu yang cepat. Tapi ini kadang-kadang tidak sebanding dengan membangun perilaku human-nya kan. Yaitu mungkin ada yang masih berkeluh kesah di bidang HAM, ada pelanggarannya. Tapi itu proses kan, tapi tambah lama tambah baik. Kalau zaman saya dulu kan zaman HIR. Belum KUHP, nahan orang tidak pakai surat perintah nggak apa-apa. Begitu ya. Tangkap orang selesai itu dilepaskan. Nah, jangan coba-coba sekarang gitu kan. Tapi artinya dari itu bumi dengan langit kemajuannya. Kemudian dalam pengungkapan perkara, kalau dulu saya masih mengalami zaman dukun gitu. Saya dinasnya di daerah pelosok gitu di tengah. Jadi kalau ada kejahatan kita tidak pakai teknologi, tanya dukun, bahkan pakai air digini-giniin gitu. Oh, yang curinya si A si B gitu. Jadi jampi Pak Belalang gitu kan. Nah, ini terjadi, saya ngalami itu. Di Sulawesi Barat itu pakai itu juga kan. itu. Jadi air dari airnya ini nampaknya ini nih. Tapi kalau kita ajak dukunnya itu, mari Pak dukun ikut kita ambil. Dukunnya nggak mau gitu. Nah, jadi artinya sekarang sudah zaman teknologi. Saya ngalami karena saya juga kebetulan pernah mimpin baris krim. Kita dalam jangka waktu 3 hari bom JW Marriott dan bom apa itu 2 hotel itu, kita udah tahu pelakunya siapa. Who's the suspect gitu. Kita udah tahu. Sehingga langsung 3 hari kita lapor Presiden SBY di di Jogja dengan Pak Tito waktu itu. Saya panggil dia waktu itu lagi sekolah di Nanyang University Singapura. Pulang dulu, segera pulang langsung dia ungkap. Kemudian oh ini pelakunya. Saya yakin ini. Tapi bukan dengan dukun itu, dengan teknologi gitu kan. Kemudian saya bilang berapa hari kamu bisa nangkap pelakunya? Insya Allah secepatnya. Dan alhamdulillah waktu itu yang lain 30 hari baru tertangkap suspeknya, ini tidak sampai, kalau nggak salah 21 atau 20 hari tertangkap. Dan betul orangnya, dan pelakunya kan dari Nurdin M. Top gitu kan. Nah, jadi itulah artinya kecanggihan teknologi. Tapi tentang kepuasan, ya banyak belum puas gitu. Dan saya kebetulan pernah duduk di Binkum sama beliau, ini atasan saya ini komandan saya. Saya sering diperintahkan beliau waktu di Sabara, kemudian kami pernah sama-sama ke Amerika, sekolah teroris. Saya udah pulang, beliau nambah lagi ilmu, nggak tahu nambah di Las Vegas sampai San Francisco dia. Saya pulang ya belum, gitu kan. Dan kami juga pernah sama-sama sekolah, sama-sama ini atasan saya. Kemudian dalam hal mengungkap perkara teroris dan dalam hal mengungkap perkara-perkara lain, ini bagus. Tetapi kita perlu juga polisi karena apa? Seperti saya juga tim promus Undang-Undang KPK ya, waktu di Binkum, tim promus juga Undang-Undang Polri.
Saya waktu itu berpikir ya, apa iya bisa polisi melakukan penanganan perkara ya selaku penegak hukum, penjaga keamanan dan pelayanan masyarakat. Nah ini yang buat undang-undang ini bukan polisi aja loh. Yang buat undang-undang ini rakyat. Rakyat membuat undang-undang di parlemen sampai beberapa kali kita rapat ini nggak putus-putus. Saya waktu itu menanyakan, bisa nggak ya polisi negakkan hukum, jaga keamanan sekaligus melayani masyarakat. Jadi kalau ada salah-salahnya, ada kekurangan-kurangannya, yang salah masyarakat juga itu yang buat undang-undang. Langsung dikasihkan polisi. Jadilah undang-undang itu. Tapi alhamdulillah lah, tidak gampang merubah perilaku dari zaman HIR, apapun boleh dilakukan, berubah menjadi zaman KUHP yang di situ penegakan HAM sangat dijunjung tinggi. Kita waktu suasana kebatinan lahirnya undang-undang itu adalah pada saat reformasi. Luar biasa tuntutan pada Polri. Alhamdulillah. Dan saya juga ikut merumuskan undang-undang teroris, kemudian undang-undang Polri, undang-undang TNI dan sebagainya, termasuk undang-undang tentang KPK. KPK itu lembaga memang sementara waktu itu kita rumuskan kan. Sementara kenapa? Karena kekecewaan terhadap polisi dan jaksa. Ya terus terang. Nah, itu lembaga sementara. Nah, akankah itu berakhir? Ya tergantung polisi sama jaksanya. Kalau polisi sama jaksa misalnya negakkan hukum di bidang korupsi sudah betul-betul bagus, gitu, jaksa sudah betul bagus negakkan hukumnya, ya kita nggak perlu lagi lembaga itu. Tapi ini masih tanda tanya gitu kan. Ya, tapi bukan berarti tidak ada kemajuan. Sekarang ada kemajuan, polisi udah berani, jaksa udah banyak gitu. Polisi diawali dengan menjadi tema apa itu, nangan apa itu? Yang nangkapi dari apa namanya uang kecil-kecil itu. Cybercrime ya. Pungli, mulai dari pungli gitu ini. Tapi memang tidak gampang. Pungli harus menertibkan dirinya polisi sendiri. Contohnya beliau pernah dicegat di lalu lintas jalan gitu kan. Saya pun pernah gitu Pak Anang. Kan saya tidak selalu pakai dinas gitu kan. Pernah di stop juga gitu. Tapi inilah yang namanya perubahan dan merubah perilaku manusia, insya Allah. Pimpinan Polri sekarang anak muda, generasi muda, dan mereka tahu ini berubah. Itu harapan kita bersama kita. Ya. Tapi kita tidak perlu menutup-nutupi bahwa kekurangannya masih banyak. Yes. Dan kita tidak perlu melihat institusi lain masih kurang juga, enggak. Kita lihat polisi Polri dulu. Polri bagus, insya Allah yang lain bagus. Ini proses kok, Mbak. Iya, betul. Saya kira itu. Pak Susno, ya. Kok gimana ceritanya kok bisa jadi petani sekarang ini? Bukan bisa jadi Ini jadi pertama asal usul saya ini kan orang kampung, masuk Akpol gitu. Kenapa masuk Akabri? Ya cari sekolah nggak bayar. Saya itu betul tidak tahu polisi itu pangkatnya pun nggak tahu dulu. Saya pikir pangkat yang paling hebat tuh yang di sini. Daftar polisi. Yang penting cari sekolah tidak bayar. Untung aja waktu itu tidak masuk sekolah tamtama di kampung. Kalau masuk tamtama saya masih tamtama sekarang. Masuklah Akabri, ya sekali masuk keterima. Waktu masuk Akabri di Magelang dikenalkan pangkat-pangkat itu kan gitu kan. Ini pangkat tentara, pangkat polisi, yang angkatan laut. Saya itu nggak tahu pangkat. Nah setelah sebulan di Magelang atau bapak baru dikasih tahu kamu jadi perwira. Bertanya pula saya perwira itu apa? Jadi karena gratis dan jadi akhirnya pulang kampung ini ceritanya bertani, menikmati pertanian itu asal usul lah ya. Pertanian, kemudian saya juga ternak apa namanya lobster gitu kan, lobster air tawar, kemudian nanam. Dan saya edukasi dengan para petani di kampung bahwa kita kalau seandainya konvensional terus, kopi terus, padi terus yang ditanam di kampung saya, insya Allah kita ini memelihara kemiskinan. Mungkin marah ya pemerintah dengan saya. Ya gimana nggak marah? 1 hektar sawah itu paling banter ngangkat 6 ton gabah. Kalau harga 4.000, kadang-kadang 3.800, hanya kan 24 juta. Kosnya 50%. 50% tinggal 12 juta. Ini bukan 3 bulan loh, 6 bulan lebih. 3 bulan itu padi dicucukkan di sini. Tapi sebelum itu kan ada perahnya kan, digarap. Setelah itu ada paskanya. Nah ini sekitar 7 bulan, 12 juta. Kalau yang 1 hektar. Kalau yang setengah hektar, inilah untuk makan, inilah untuk pakaian, inilah untuk anak sekolah, inilah untuk keperluannya, insya Allah miskin gitu. Tapi kalau dengan saya ini, saya bilang kenapa di pematangnya tidak kita tanami panili? Karena panili bisa 1 juta lebih per kilo gitu kan. Kenapa di sananya tidak kita tanam sahang, bahasa Sumatera sana, sahang itu merica, lada.
Kenapa kita tidak tanam di belakang rumah durian, mangga, tadi saya dikasih pupuk gitu kan. Dan ternyata sebelum panen ini begitu. Kemudian kopi, kalau di sana kebiasaan kalau sudah umur 8 tahun, kopinya dibunuh. Diganti kopi baru. Nunggu lagi Silakan kopi. sekian Kopi, tahun. Pak. Tapi dengan teknologi sekarang langsung disambung. Jadi Kopi pagar alam. kopi pagar alam, kopi kampung saya. Jadi gitulah, hanya sekedar memuaskan sama-sama petani. Ini sebenarnya obrolan menarik ya. Iya, Mbak. Mungkin nanti kita akan buat session berikutnya di channel Polisi Polisi. Nanti kalau nanti Bapak sebutin nanti polisi itu tangannya begini, harus ada love-nya. Iya. Polisi. Oh, love. Goyangnya begini ya. Polisi. Nanti habis begitu begini. Iya. Hitung duit kan? Iya. Karena apa? Gini. Ini hitung duit. Kenapa love itu dan ngitung duit? Karena duit itu lahir karena cinta. Ya. Kalau kita cinta, pikiran tenang, ibadahnya enak, Iya, sodakanya Allah mengasih bagus rezeki gitu loh. dari atas, dari bawah, dari Amin, samping. amin. Tapi kalau kita marah terus kan nggak sedekah. Iya. Dan Tanya Pak Kiai, kunci rezeki sedekah. Gimana Pak Kiai? Iya. Gimana Pak Kiai? Tambahnya. Gimana Pak Kiai? Kunci rezeki gimana? Saya kira begitu. Cinta, sayang, dan kemudian konsen penuh ya Iya. terhadap pekerjaan. Saya kira itu yang menghasilkan memang seperti beliau. Benar kan? Nah, saya kira itu Iya, pas. Pak. Ya. Dan alhamdulillah ya dengan obrolan kita santai siang hari ini semoga bisa membawa manfaat ya Amin. teman-teman yang nonton channel Polisi Polisi. ya kan. Kenapa? Karena insya Allah mudah-mudahan di event selanjutnya, di obrolan santai selanjutnya di Kopi Darat ya bersama Pak Susno Duaji di channel Polisi mungkin ada nanti materi nanti yang akan disampaikan. Tadi beliau menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa nih. Kenapa terlalu banyak ilmu yang harus kita dalami lagi dari Pak Susno? Karena Pak Susno ini kenapa pertanyaannya kenapa kembali jadi petani kan begitu? Ada apa menjadi petani? Nah, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prof, ya Pak Edi, Pak Kiai, Pak Anton, makasih ya Pak Anton, Pak Edi, Juga abangku, kemudian Pak Martin. Pak Susno utamanya, Ya, terima Mbak kasih Putri. sudah diundang datang ke sini dengan kopinya, terima kasih. Saya Murni Armal mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuma ya. Oke.